Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini kami dari kelompok Basic Sense akan mempresentasikan hasil manajemen proyek kami yang berjudul Platform Digital Kebudayaan dan Seni Lokal Indonesia dengan nama Platform Kreatif. Nah, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok, di mana di sini ada Afdarul, Anando, Kristi, Muhammad Indra, Reynold, dan saya sendiri, Warhana. Sebelum masuk ke pembahasan, mari kita membicarakan mengenai latar belakang pembuatan platform ini. Nah, latar belakang pembuatan platform ini itu untuk mengatasi masalah yang semakin yang terjadi di Indonesia itu makin jarangnya ditemukan kesenian tradisional di Indonesia ini, karena generasi muda itu lebih tertarik pada budaya asing. Nah, selain itu, kurangnya platform yang memperkenalkan dan mempersebarluaskan budaya lokal dan kesenian tradisional ini juga semakin langka. Maka dari itu, kami akan membuat platform ini yang diharapkan budaya lokal itu dapat dikenal dan dihargai oleh masyarakat luar serta menjaga kelestarian budaya Indonesia. Selanjutnya sedikit mengenai deskripsi project. Jadi platform digital ini merupakan situs web yang mana akan memperkenalkan, mempromosikan, dan mempersebarluaskan serta mengapresiasi kebudayaan dan seni lokal Indonesia, di mana di dalamnya terdapat berbagai konten seperti artikel, foto, dan video dari karya seni tradisional Indonesia. Nah, langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu Project Chapter, di mana dalam Project Chapter ini ada beberapa bahasan. Yang pertama itu general information, seperti judulnya yang tadi saya sebutkan, yaitu Platform Digital Kebudayaan dan Seni Lokal Indonesia, di mana nama platformnya adalah Kreatif. Ini platform online yang mempromosikan beserta mengapresiasi kebudayaan serta seni tradisional Indonesia, di mana tanggal memulai proyek ini 22 April hingga 12 Juli. Kemudian project objektif, di mana tujuan project ini adalah untuk menciptakan sebuah platform digital yang menyediakan pusat informasi, promosi, dan kolaborasi pada bidang kebudayaan dan seni lokal Indonesia. Nah, hasilnya ini diharapkan project ini dapat termasuk dalam pengembangan platform web yang fungsional dan dapat diakses, serta peningkatan interaksi antar masyarakat dalam kegiatan budaya dan seni. Nah, selanjutnya asumsi. Dalam proyek ini kami menulis sekitar 5 asumsi, di mana asumsi pertama itu partisipasi aktif dari seniman, konten kreator, dan organisasi budaya. Asumsi kedua, infrastruktur teknologi yang cukup memadai, serta yang ketiga itu integrasi dengan pihak ketiga yang akan menentukan. Kemudian yang keempat itu promosi yang akan harusnya lebih efektif, dan terakhir itu tidak ada hambatan dari regulasi. Nah, selanjutnya itu project scope, di mana batasan kami ini kami membuat platform web ini yang fitur-fitur utamanya itu seperti pembuatan akun, mengunggah konten, terus interaksi antar konten seperti menyukai dan memberikan komentar pada konten. Kemudian ini juga pengembangan antarmuka yang responsif agar lebih dilirik oleh masyarakat umum, seniman, serta konten kreator dan organisasi budaya yang ada di Indonesia. Selanjutnya, skop yang tidak kami gapai atau batasan yang tidak kami ambil itu seperti fitur atau sistem pengelolaan keuangan dan pembuatan konten, yaitu akan menjadi tanggung jawab oleh pengguna platformnya. Selanjutnya ada project milestone, di mana ini adalah batasan waktu atau tenggat-tenggat di mana kami akan melakukan sekian project pada 23 April, kemudian dilanjutkan dengan fase pengerjaan project bulan pertama. Selanjutnya cross check lagi, dan ada fase kedua dalam pengerjaan project 1 bulan. Nah, kemudian setelah itu ada evaluasi, dan setelah evaluasi ada penyesuaian untuk evaluasi akhir dan laporan. Itu akan selesai pada tanggal 12 Juli. Kemudian ada impact statement, di mana kami menulis beberapa potensial impact yang akan berimpact pada sistem atau unit kami.
seperti penambahan platform baru yang mungkin akan berimpact pada manajemen konten. Kemudian implementasi platform baru itu akan berimpact pada tim manajemen produk. Kemudian kebutuhan dan pelatihan tambahan untuk pengelolaan konten dan penggunaan platform ini mungkin akan mengikat pada tim pengembangan sumber daya manusia. Selanjutnya ada roles dan responsibilities, di mana ini merupakan stakeholder yang terikat pada project kami. Seperti sponsor itu Politeknik Riau sendiri, di mana project manajernya ada Muhammad Indra Mahfuzak, serta anggota tim yang setelah saya perkenalkan sebelumnya. Kemudian kepada customer, kami akan mengambil sedikit banyaknya customer yang umum seharusnya, tapi customer utama kami di sini karena ini merupakan seni lokal, kami akan mengambil customer dari Sanggar Tari Laksmana. Nah, kemudian subject matter expert ini dosen RPL Yudika Danasari. Selanjutnya ada resource, mungkin ini akan dijelaskan lebih rinci pada cost benefit analysis. Di sini saya akan menampilkan garis besar saja. Selanjutnya di sini ada project risk, ini akan lebih dijelaskan pada identity risk pada materi selanjutnya. Di sini saya akan menampilkan pada garis besar saja. Dan selanjutnya ada pengukuran kesuksesan, di mana kami mengukur kesuksesan platform ini pada target peningkatan minimal 30% dari jumlah pengguna aktif itu pada 6 bulan pertama setelah peluncuran. Kemudian tingkat kepuasan itu minimal 70% pada 6 bulan pertama, yang survei kepuasan ini dilakukan secara berkala untuk memberikan umpan balik yang akan terus meningkatkan layanan dan fitur dari platform kami. Nah, di sini terakhir ada signatures dari customer, project sponsor, serta project manager project ini. Selanjutnya yaitu business case document yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya saya Rano Kiane akan menjelaskan business case document, di mana nama proyek kami adalah Platform Digital Kebudayaan dan Seni Lokal Indonesia serta wadah kolaborasi seniman dan konten kreator dengan nama kreatif yang telah disebutkan oleh Warhana. Di mana pada business case ini saya akan mengawali dengan bagian introduction atau background-nya. Tujuan utama dari kreatif adalah untuk menyediakan platform atau layanan untuk memperkaya seni lokal Indonesia yang semakin mudah karena era globalisasi. Dan salah satu cara untuk meningkatkan kekayaannya atau meningkatkan pada bangsa Indonesia atau sama bangsa lain bahwa kebudayaan Indonesia masih belum punah adalah dengan melakukan kolaborasi dengan seniman dan konten kreator untuk mengenalkan kebudayaan seni lokal Indonesia kepada audiens mereka. Dan salah satu barang atau hal yang bisa mereka buatkan jadi konten adalah pakaian barang dengan motif kebudayaan Indonesia lainnya, seperti misalnya tarian atau nyanyi. Bisa konten kreator itu melakukan tarian atau nyanyian untuk memperkaya kebudayaan lokal Indonesia kurang lebih. Seperti kalau misalnya kita seperti mengingatkan istilahnya, seperti kita menarikan tari pendek. Berarti kita kayak mengingatkan pada mereka bahwa tari pendek itu masih ada, karena kan mungkin aja mereka lupa karena era globalisasi ini, karena telah menghadapi banyak kali media sosial. Lanjut, business objective. Business objective ini artinya tuh seperti tujuan strategisnya, di mana tujuan strategis dari kreatif ini adalah tujuan strategis dari kreatif adalah mencakup pertumbuhan dari seni lokal Indonesia yang diharapkan akan terus makmur dan diperkaya. Jadi maksudnya tujuan dari strategis ini adalah untuk meningkatkan keahlian dan kompetensi dari masyarakat Indonesia kepada masyarakat luar negeri, dengan mengingatkan mereka seperti yang tadi saya ada sebutkan tadi, ada sedikit singgung bahwa tujuan strategisnya itu untuk menumbuhkan seni lokal Indonesia, lalu juga untuk meningkatkan keahlian kompetensi dari masyarakat Indonesia kepada luar negeri dan mengingatkan pada mereka bahwa budaya Indonesia masih belum punah dan akan terus diperkaya. Ini saya masukkan bahwa hal ini akan meningkatkan profitabilitas bagaimana dengan cara kan konten kreator dan seniman itu melakukan kolaborasi, di mana seniman ini menghasilkan produk dan konten kreator secara teknis marketingnya kepada audiens mereka. Jadi barangnya itu bisa mereka dijualkan pada masyarakat luar negeri sana atau bagian dalam negeri ini.
untuk meningkatkan profitnya gitu. Kemudian hal ini juga bisa mengurangi banyaknya pengangguran. Jadi kalau misalnya mereka pengangguran, bisa mereka menjadi profesi seniman untuk menghasilkan barang-barang budaya Indonesia. Dan hal itu dijual oleh kreator lainnya, atau mereka bisa menjadi kreator juga untuk menjual barangnya. Nah, hal ini bisa mengurangi juga banyaknya sedikitnya pekerjaan yang tersedia untuk masyarakat. Hal ini bisa makanya dapat meningkatkan profitabilitas Indonesia dengan menjual dan mengangkat produk-produk seni lokal Indonesia. Lanjut. Current situation and problem opportunity statement, di mana untuk saat ini seni lokal Indonesia itu mulai pudar di kalangan generasi muda karena pengaruh globalisasi. Generasi muda ini lebih tertarik pada budaya pop internasional, sementara warisan budaya makin diabaikan. Jadi seperti dari kalimat tadi, itu generasi muda itu mereka sudah mulai melupakan seni lokal Indonesia karena kan mereka telah terkena era globalisasi. Apa maksudnya terkena? Bukan maksudnya terkena. Itu maksudnya seperti karena era globalisasi itu ilmu pengetahuan teknologi semakin berkembang, itu kebudayaan luar sana malah tercampur ke Indonesia sehingga dapat dikatakan bahwa kebudayaan luar negeri itu mendominasikan kebudayaan Indonesia. Nah, itu adalah situasi kita sekarang. Jadi kayak kebudayaan mereka itu telah mendominasi Indonesia, dan salah satu opportunity statement yaitu pernyataan kesempatan di mana ada kesempatannya. Kesempatannya itu adalah dengan mengutilitaskan konten kreator. Dan dengan adanya konten kreator yang mempromosikan, seniman juga bisa menunjukkan gigi mereka, bahwa bakat mereka di mana, dan dengan hal itu dapat dipromosikan, dapat memperluas, dapat memperkaya lagi seni lokal Indonesia kepada masyarakat luas sana. Dan dengan adanya kreatif layanan ini, itu diharapkan seni dan budaya lokal Indonesia akan lebih dikenal, dihargai, diminati, baik dalam negeri maupun bagian luar negeri. Ini adalah critical assumption dan concern-nya, di mana pada platform kreatif itu harus menjadi aset yang berharga bagi pengembangan seni dan budaya lokal Indonesia, di mana aset-aset tersebut yaitu seniman lokal dan konten kreator, di mana kedua aset ini harus secara aktif mendukung proyek ini agar dapat menghasilkan pendapatan cukup dalam setahun. Itu untuk kami melalui peningkatan penjualan dan kolaborasi seni. Proyek ini juga harus mendapatkan dukungan berkelanjutan dari komunitas seni dan budaya serta konten kreator untuk memastikan pertumbuhan dan pengembangan berkelanjutan. Sementara sistem dirancang untuk meminimalkan kebutuhan dukungan teknis agar dapat dioperasikan dengan biaya operasional yang rendah. Ini ketiga assumption-nya. Lanjut. Ini ada analysis, options, and recommendation. Di mana opsi 1, do nothing. Seni lokal Indonesia tetap seperti itu tanpa platform baru ini, di mana bisa aja mereka tetap seperti itu atau bisa aja mereka punah seiring berjalannya waktu. Opsi 2 itu pengadaan software khusus untuk mendukung kapabilitas baru ini dengan minimal pengembangan secara in-house. Dan opsi 3 itu lakukan perancangan dan implementasi kapabilitas platform secara in-house menggunakan hardware dan software yang sudah ada. Di mana rekomendasi dari kelompok kami itu adalah yang paling sesuai itu pilihan ketiga. Karena dengan melakukan pilihan ketiga ini dapat dimungkinkan kontrol penuh dengan pengembangan dan penyesuaian sesuai kebutuhan unik seni lokal Indonesia dan kolaborasi kreator. Yang untuk hasil optimalnya pakai pilihan ketiga. Lanjut, preliminary project requirement, di mana fitur utama yang dapat kami simpulkan untuk platform kreatif itu mencakup fitur posting media dan bentuk seni lokal, sudah pasti karena konten kreator ada di dalam salah satu asetnya. Kemudian, profil dan portfolio seniman dan konten kreator untuk legitimasi bahwa konten kreator ini sudah banyak kali followernya. Seniman ini udah banyak kali dia hasil seninya. Kemudian fitur like sebagai faktor motivasi yang diberikan oleh pengguna kepada konten kreator atau seniman untuk nilai apresiasi istilahnya. Lalu fitur komentar sebagai media diskusi antar pengguna. Mengapa menggunakan fitur komentar sebagai media diskusi pengguna? Karena kami tidak membuat fitur untuk melakukan diskusi, jadi kami utilitaskan fitur komentar dengan tujuan terbaik. Lalu adanya fitur pencarian kreator dan konten
yang dapat membantu mempersingkat waktu dan pencarian yang diinginkan oleh pengguna. Dan nomor 6 adalah sistem pelaporan. Jikalau misalnya pengguna tuh mengalami atau melihat bahwa adanya kerusakan pada sistem, digunakan fitur pelaporan ini. Dan faktor 7 adalah fitur lain yang disertai oleh pengguna. Jadi, kami itu ada menggunakan sistem feedback di masalah peluncuran, mungkin beberapa minggu lagi atau beberapa bulan, itu kami akan meluncurkan sistem feedback. Kami akan meminta feedback dari pengguna bahwa apa kira-kira yang bagus ditambahkan. Kami akan bahas lagi, dan fitur itu kalau misalnya sudah disepakati oleh semua orang, maka kami akan menambahkan fitur itu sebagai kontribusi bagi bisnis agar untuk meningkatkan nilai bisnis aplikasi ini atau platform ini. Lanjut. Ini adalah budget estimate dan financial analysis-nya. Dimana estimasi biaya awal untuk keseluruhan proyek adalah 100 juta rupiah. Estimasi ini mencakup biaya laptop 72 juta, software 150.000, implementer 6 juta, dan biaya pemeliharaan 3 bulan itu seharga 1.500.000. Manfaat proyek dapat dilihat dari peningkatan penjualan karya seni dan kolaborasi, sudah pasti karena sudah pasti akan dijual itu. Lalu peningkatan kesadaran apresiasi seni lokal yang berujung pada peningkatan profitabilitas, peningkatan efisiensi usaha yang diharapkan mencapai 20 juta rupiah, peningkatan jumlah pelanggan yang diharapkan mencapai 35 juta rupiah, dan peningkatan pelayanan yang diharapkan mencapai 35 juta rupiah. Dan ini schedule estimate-nya, di mana proyek ini kami awali tanggal 22 April 2024 dan harus dapat diselesaikan sebelum tanggal 12 Juli 2024, yaitu hari ini harus sudah selesai. Ini potential risk-nya, di mana ada beberapa risiko yang ada pada proyek ini, di mana salah risiko terbesarnya dari proyek ini adalah kurang minatnya audiens dan kurangnya konten kreator untuk melakukan kolaborasi dengan seniman lokal, sudah pasti. Lalu ada risiko lainnya, yaitu masukan dari pengguna tuh tidak ada atau profisien atau sedikit, dimana jikalau misalnya pengguna ini memiliki masukan yang kritis tapi nggak dia katakan dan tidak dia berikan pada kami, maka aplikasinya hanya akan stay seperti itu aja, tidak akan berkembang. Jadi salah satu resikonya. Ada juga resiko teknis seperti pemilihan software atau ada masalah pada bagian sistemnya. Kemudian risiko yang sangat ingin kami hindari adalah risiko dari telah menginvestasikannya waktu dan uang, dan masalahnya tidak dapat dicapai tujuannya tidak dapat dicapai. Itu risiko yang paling kami ingin hindari. Lalu bagaimana estimate financial analysis-nya, di mana kami telah melakukan ini dapat dilihat bahwa tabel-tabel nilai harganya financial analysis yang telah dianalisa, tingkat diskonnya itu 10%. Dan asumsi proyek ini diselesaikan 3 bulan. Kalau itu kenapa taruh 6 tahun? Itu kenapa dimasukkan 6 tahun? Karena ini mengindikasikan hasil yang akan kami dapat dalam hitungan berapa tahun. Jadi pada tahun pertama kami dapat dilihat tuh kolom-kolomnya, berarti pada tahun pertama tuh ini akan dapat hasilnya segini. Tahun kedua juga, tahun ketiga juga, dan dapat dihitung pada totalnya, karena kan saya menghitung sampai tahun ketiga saja. Nah, dapat lihat costnya tuh sesuai dengan bagian CBA, cost benefit analysis. Jadi saya membedakannya bagian sana, di mana ada itu diskon faktornya. Diskon faktornya tergantung dari tingkat diskonnya. 1 jadi 0,9. Saya tidak akan menyebutkan semuanya. Dapat dilihat di sini tabelnya itu bagaimana bentuknya. Yang saya akan jelaskan adalah bagian discounted benefit atau kurang cost ini. Yang ini. Nah, di mana pada discounted benefit cost ini dihitung dengan discounted benefit kurang discounted cost. Kalau kenapa dalam kurung? Dalam kurung ini artinya tuh kayak negatif, jadi kan dalam kurung. Kalau dalam bentuk Excel ini, saya yang buat itu. Nah, jadi kan dihitung 0 kurang 180 juta, berarti negatif 148 juta, sama di 8 juga. Cumulative benefit cost itu dari mana? Jadi 180 juta ini diturunkan ke bawah, lalu 180 juta negatif 180 juta 108 juta ini dikurangkan 46 juta, di mana satu ada negatif 62 juta, lalu negatif 62 juta ini ditambah 45.
juta. Hasilnya negatif 17 juta. Negatif 17 juta ini ditambah 45 juta. 45 itu hasilnya tuh 2 juta 590.470. Di mana nilai ini ada NPV-nya. NPV-nya itu nggak salah namanya itu net present value-nya. Lalu payback dalam setahun, di mana kami telah menghitung discounted life cycle-nya itu ROI 107%. Di asumsi yang kami dapatkan adalah cost dalam bentuk jam. Incremental itu dalam jangka waktu 3 bulan, itu 330 jam telah berkontribusi. Dan setiap jamnya harga 9.090,91, di mana dikali dan didapat hasilnya itu 3 juta. Total biaya proyek itu di aplikasinya per tahun ke 0 180.960.000. Benefitnya penghematan jamnya itu 40, profit per jamnya itu ada 103.850, benefit dari penghematan waktu 2.500.000, benefit dari peningkatan profit sebesar 1% ada 20.000, dan proyeksi total benefit total tahunan adalah 2 juta. Selanjutnya ada identify risk with fishbone yang dijelaskan oleh Afdal. Perkenalkan, nama saya Abdul Zikri dan saya akan menjelaskan bagian Identify Risk with Fishbone. Aspek risk yang pertama itu ada aspek manusia, di mana satu, kurangnya kemampuan anggota kelompok dalam pembuatan dokumen, sehingga akan menyebabkan banyak revisi dan perulangan pembuatan yang akan memakan waktu cukup lama. Yang kedua, desain sistem yang tidak disukai oleh sebagian anggota kelompok atau dosen. Aspek risk yang kedua itu ada aspek teknologi, di mana satu, banyaknya tools baru yang masih awam digunakan, dan gangguan internet sehingga tidak bisa menggunakan sistem file sharing. Aspek risk yang ketiga itu ada aspek proses, di mana risk yang pertama yaitu perubahan yang dilakukan di bagian akhir, artinya harus melakukan perubahan dari bagian awal. Yang kedua, pembuatan dokumen yang membutuhkan banyak waktu. Ketiga, banyaknya revisi. Dan keempat, pembuatan alur diagram yang salah. Aspek risk selanjutnya itu ada aspek lingkungan, di mana risk yang ditemukan di sini adalah pengaruh eksternal mempengaruhi keinginan anggota untuk bekerja. Ini menunjukkan bahwa faktor-faktor eksternal seperti pertemanan atau kondisi lingkungan lainnya dapat mempengaruhi motivasi dan keinginan anggota kelompok untuk bekerja. Aspek risk selanjutnya adalah aspek sumber daya, di mana risk yang ditemukan itu seperti kekurangan narasumber untuk dilakukan wawancara sistem dan adanya masalah lisensi pada software. Dan aspek risk terakhir yang ditemukan adalah aspek metode, di mana metode pengembangan aplikasi rancu dapat menjadi risiko yang besar untuk pengembangan sistem. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anando Tyrontov dari kelompok The Sixth Sense. Di sini saya akan menjelaskan tentang matrix risk berdasarkan dari judul kelompok kami. Di sini sebagaimana sudah tertera terkait dengan istilah ataupun kalimat yang terklasifikasi dalam low impact ataupun low probability hingga high probability dan high impact. Di sini saya akan menjelaskan bahwasannya mengapa analisis saya mengatakan bahwa tiap-tiap kalimat tersebut berada di lokasi tabel berikut. Yang pertama yaitu adalah di low probability, di mana dampak rendahnya itu kita bisa melihat ada dua, yaitu sumber daya dan teknologi. Mengapa sumber daya saya taruh di sini? Karena bisa jadi ada masalah lisensi ataupun kepemilikan konten gitu. Juga masalah lisensi dan kepemilikan jarang terjadi dan memiliki dampak minimal pada proyek. Kemudian teknologi, yaitu banyaknya tools baru yang masih awam digunakan, di mana alat baru yang belum difamiliar itu sebenarnya masalah kecil gitu yang tidak mengganggu proyek. Kemudian yaitu dampak yang sedang atau medium impact. Di sini kita bisa lihat ada dua, yaitu teknologi, gangguan internet,
sehingga tidak bisa menggunakan sistem file sharing. Kemudian yang kedua, manusia kurangnya kemampuan anggota kelompok dalam pembuatan dokumen. Sebenarnya kalau untuk urusan gangguan internet ini sebenarnya jarang terjadi gitu. Sebenarnya walaupun sebenarnya dapat mempengaruhi proyek secara moderat gitu. Kemudian manusia, di mana kurangnya kemampuan anggota, kekurangan keterampilan dalam pembuatan dokumen itu sebenarnya jarang terjadi gitu, mengingat kami ini biasanya mau merekrut gitu anggota itu harus melakukan penyaringan akan mengetahui skill dan kemampuan yang dia miliki gitu. Kemudian yaitu dampak yang tinggi di flow probability, yaitu adalah metode di mana metode pengembangan aplikasi yang rancu. Nah, kalau misalnya metode ini sebenarnya jarang terjadi gitu. Jarang terjadi tapi memiliki dampak yang signifikan gitu, cukup membawa dampak besar kepada proyek tersebut gitu. Kemudian kita melari ke medium probability. Di sini kita bisa melihat di low impact-nya yang pertama yaitu adalah proses pembuatan dokumen yang membutuh banyak waktu. Pembuatan dokumen yang banyak waktu itu sebenarnya cukup sering gitu, mengingat setiap pemimpin perusahaan memberi waktu gitu untuk kepada anak buah atau karyawan yang menyelesaikan dokumen yang diperlukan gitu. Kemudian yang kedua adalah manusia, yaitu klasifikasi manusia, dalam arti itu desain sistem tidak disukai oleh sebagian kelompok atau dosen gitu. Ini desain sistem yang tidak disukai ini sebenarnya cukup terjadi gitu, mengingat bos ataupun atasan kita itu selalu menginginkan hasil yang terbaik dan menginginkan hasil sesuai ekspektasi gitu. Mengingat semuanya dalam bisnis, maka hal itu biasa terjadi dalam dunia bisnis gitu. Kemudian kita akan balik ke high impact, di mana high impact ini pada probabilitas sedang ini atau medium probability itu adalah yang pertama adalah itu di sini kita lihat ada teknologi, kemudian teknologi sama proses. Nah, teknologi ini kekurangan narasumber untuk dilakukan wawancara sistem. Di wawancara sistem, sehingga kalau misalnya terjadi, itu sebenarnya mempengaruhi proyek secara moderat dalam mengumpulkan informasi. Kemudian proses pembuatan alur diagram yang salah. Nah, balik lagi gitu. Ini cukup sering terjadi gitu, mengingat sering terjadinya revisi ya. Sebagian proyek menjadi sedikit tertunda gitu karena revisi tersebut. Kemudian kita beralih ke high probability atau probabilitas tinggi. Dampaknya rendah adalah yaitu proses banyaknya revisi gitu. Nah, revisi yang seperti yang saya katakan tadi sangat mungkin terjadi, tetapi memiliki dampak kecil karena merupakan bagian hal yang normal dari proses pengembangan. Kemudian kita berlanjut kepada medium impact. Di sini kita bisa melihat yaitu adalah proses pengaruh eksternal yang mempengaruhi keinginan anggota untuk bekerja. Faktor eksternal yang mempengaruhi motivasi tim sangat mungkin terjadi. Namun sekali lagi bagi saya ini memiliki dampak moderat gitu untuk produktivitas perusahaan. Dan yang terakhir yaitu adalah proses perubahan yang dilakukan di bagian akhir, artinya harus melakukan perubahan dari bagian awal. Nah, perubahan di tahap akhir sangat mungkin terjadi dan memiliki dampak tinggi karena sering memerlukan pengerjaan ulang yang signifikan dan mempengaruhi timeline dan sumber daya proyek secara keseluruhan. Kak Kristi, saya akan menjelaskan mengenai cost benefit analysis. Oke, di sini terdapat 3 tabel di mana ada cost estimation, benefit estimation, dan juga variable assumption. Untuk cost estimation ini memiliki total biaya sebesar Rp67.850.000 yang mencakupi biaya laptop, software, implementer, dan maintenance. Untuk benefit estimation ini, proyek ini diharapkan untuk menghasilkan peningkatan
efisiensi usaha, peningkatan pelayanan, dan juga peningkatan pelanggan. Untuk variable assumption ini, asumsi-asumsi ini digunakan untuk membuat analisa cost benefit yang lebih akurat dan juga realistis, di mana dengan mempertimbangkan risiko inflasi dan juga potensi pertumbuhan. Berikut ini merupakan rincian cost. Nah, di sini ada development cost atau biaya pengembangan pada tahun 0 itu adalah Rp108.960.000. Untuk production cost-nya itu setiap tahun akan terus meningkat. Nah, dimulai dari tahun pertama itu merupakan Rp14.400.000. Kemudian ada benefit rinciannya. Dapat dilihat bahwa total benefit yang diakumulasikan itu meningkat setiap tahunnya. Untuk analisis profitabilitasnya dapat dilihat untuk pada tahun pertama itu mengalami kerugian, tapi pada tahun ketiga mulai menghasilkan keuntungan yang positif. Untuk indeks profitabilitasnya adalah 1,07, di mana proyek ini dianggap investasi yang menguntungkan dan juga layak untuk dilanjutkan. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Indra Mahfuzak. Saya dari kelas 2 TIA. Di sini saya akan menjelaskan tentang mind map activity. Mengenai mind map project The Sixth Sense, platform digital kebudayaan seni lokal Indonesia serta wadah kolaborasi seniman dan kreator konten. Mind map ini menggambarkan sebagai proses dan langkah yang terlibat dalam pengelolaan proyek ini. Pertama ialah initialing proses. Pertama kita akan memiliki proses inisialisasi yang meliputi berapa langkah awal untuk memulai proyek. Pertama adalah penentuan project manager, menentukan siapa yang akan memimpin proyek. Identifikasi kedua adalah identifikasi scheduler kunci, yaitu mengidentifikasi siapa saja pihak yang berkepentingan dalam proyek ini. Kemudian ada pendefinisian business case, yaitu menyusun alasan bisnis dan manfaat proyek ini. Kemudian ada penetapan proyek charter adalah dokumen resmi yang mengesahkan proyek. Kemudian ada melakukan kick-off meeting, yaitu pertemuan awal untuk memulai proyek dan melaraskan semua pihak yang terlibat. Kemudian ada planning proses, di mana planning proses selanjutnya kita akan masuk ke proses perencanaan yang merupakan bagian penting untuk memastikan semua aspek proyek yang telah dipertimbangkan, yaitu adalah pertama menyusun kontak tim, membuat kontrak kerja untuk anggota tim. Kemudian ada pernyataan lingkungan proyek, yaitu menetapkan batasan dan tujuan proyek. Kemudian ada WBS, yaitu memecahkan pekerjaan menjadi bagian-bagian kecil. Kemudian ada estimasi durasi, tugas, menentukan task dependency, Gantt network diagram, menghitung per dan CPM. Kemudian ada estimasi biaya, yaitu adalah menghitung cost benefit analysis, kemudian menghitung NPV, kemudian ada menghitung ROI, kemudian ada menghitung payback period, dan menghitung profitability index. Kemudian ada identifikasi risiko. Pertama adalah daftar prioritas risiko, kemudian analisis risiko, kemudian adalah strategi mitigasi risiko. Kemudian ada diagram organisasi proyek, yaitu mengatur struktur organisasi proyek. Kemudian ada rencana manajemen komunikasi, yaitu menentukan bagaimana komunikasi akan dilakukan. Kemudian rencana manajemen kualitas, yaitu menentukan standar kualitas yang harus dipenuhi. Kemudian ada rencana pengadaan, yaitu menyusun rencana untuk pengadaan proses dan jasa. Kemudian proses executing proses adalah fase di mana rencana proyek dilaksanakan. Penyusunan proyek product block, yaitu daftar tugas untuk perlu diselesaikan. Kemudian ada rapat rencana sprint,
yaitu menyusun rencana untuk periode sprint tertentu. Kemudian ada pembuatan sprint backlog, membuat daftar tugas untuk sprint yang sedang berjalan. Kemudian ada rapat scrum harian, yaitu pertemuan singkat untuk membahas project. Kemudian ada pembuatan burn down chart, yaitu grafik yang menunjukkan jumlah pekerjaan tersisa. Kemudian ada tinjauan sprint yaitu adalah evaluasi terhadap sprint yang sudah diselesaikan. Kemudian ada retrospective sprint, yaitu refleksi untuk menemukan cara meningkatkan proses di sprint berikut. Kemudian kita masuk ke controlling proses. Proses pengendalian bertujuan memastikan proyek tetap berada pada jalurnya. Pertama yaitu mengukur kemajuan proyek, yaitu mengukur sejauh mana proyek telah berjalan. Kemudian ada pembuatan laporan kemajuan, di mana itu adalah menyusun laporan kemajuan serta periodik. Kemudian ada identifikasi varian, yaitu Oke, kita lanjut. Kemudian ada identifikasi varian, yaitu mendeteksi perbedaan antara rencana dan relasi. Kemudian ada perhitungan nilai hasil, yaitu menilai hasil yang telah dicapai. Kemudian ada pemantauan di fase rencana, yaitu mengawasi penyimpangan dari rencana awal. Visualisasi kemajuan dengan kurva. Kemudian ada itu untuk membuat grafik untuk memvisualisasikan kemajuan. Kemudian ada pelaksanaan tindakan korelatif untuk menyelesaikan rencana, yaitu melakukan penyesuaian jika diperlukan. Kemudian adalah closing proses. Itu adalah proses penutupan tahap akhir dalam proyek. Proses menyusun laporan akhir proyek. Itu pertama, yaitu menyusun laporan komprehensif mengenai proyek, dan ada juga persiapan presentasi akhir proyek, yaitu menyiapkan presentasi untuk menunjukkan hasil akhir. Kemudian ada evaluasi dan pembelajaran, yaitu adalah menganalisis apa yang telah dipelajari selama proyek. Kemudian ada penyerahan proyek akhir, menyerahkan hasil akhir proyek kepada pihak yang berkepentingan. Oke, di sini saya akan memberikan kesimpulan. Dengan mind map ini, kita dapat melihat secara keseluruhan alur kerja dari proyek The Sixth Sense, platform digital kebudayaan dan seni lokal Indonesia, serta wadah kolaborasi seniman dan konten kreator. Setiap proses memiliki langkah-langkah yang spesifik untuk memastikan proyek berjalan lancar dari awal hingga akhir. Terima kasih atas perhatiannya. Dilanjutkan oleh teman saya. Lalu saya akan menjelaskan, pada ini adalah analisis earn value dan hitung CPI dan SPI proyek, di mana saya dan Anando akan menjelaskan hal ini, di mana saya akan menjelaskan mengenai analisis earn value dan Anando akan menjelaskan menghitung CPI dan SPI proyek. Nah, pada analisa earn value ini, yang dihitung itu adalah pekerjaannya. BCWS ini basically anggaran, nama lain dari anggaran. Lalu bobot, pekerjaan, dan total. Penghitungan dari BCWS ini ada anggaran telah diketahui, dijumlahkan hasilnya. Lalu untuk pekerjaan ini adalah jumlah progres kami istilahnya. Kalau bagian total ini didapatkan dari mana? Bagian pekerjaan dikalikan dengan bobot, hasilnya total. Jadi ya 100 ke 30, 30, 50, 40, 20, 32. Ini adalah nilai rumus dari Excel. Jadi kalau masuk langsung sesuai bisa diperiksa sekali lagi di Excel. Lanjut akan dijelaskan oleh Anando. Terima kasih kepada Reno telah menjelaskan analisa value-nya. Di sini saya akan menjelaskan tentang hitung CPI sama SPI project. Dan di sini sebenarnya bukan hanya CPI dan SPI aja yang tertera. Di sini juga ada istilah-istilah lain seperti BCWP, ACWP, CV, SV, SVI, CPI,
EAC, ETC, dan rincian biaya-biayanya. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang BCWP, di mana BCWP ini singkatannya adalah Budgeted Cost of Work Performed, yaitu biaya yang dianggarkan untuk pekerjaan yang benar-benar dilakukan gitu. Kemudian yang kedua kita ada ACWP, yaitu atau Actual Cost of Work Performed, atau biaya aktual yang dikeluarkan untuk pekerjaan yang dilakukan. Kemudian kita ada CV atau Cost Variance, yaitu selisih antara BCWP sendiri dengan ACWP. Kemudian kita punya SV atau Schedule Variance, selisih antara BCWP sama BCWS. Kemudian ada SPI atau Schedule Performance Index, yaitu rasio BCWP terhadap BCWS. Kemudian CPI, Cost Performance Index, sama atau yaitu rasio BCWP terhadap ACWP. Kemudian yang terakhir itu adalah EAC atau Estimate at Completion, atau perkiraan biaya pada saat penyelesaian. Kemudian di sini ada ETC dan EAC dan rincian biayanya. Sebelum ke situ saya akan menjelaskan kinerja perhitungan dari CPI dulu misalnya. CPI itu sendiri merupakan dari BCWP dibagi dengan ACWP yang sebenarnya sudah dijelaskan tadi, yaitu rasio antara keduanya. Begitu juga dengan SPI, yaitu rasio dari BCWP dan BCWS. Nah, di sini sebagaimana yang kita tertera, di sini kan terdapat hasil angka dari selisih ataupun hasil perhitungan, baik itu rasio, perhitungan pengurangan ataupun angka-angka yang tertera di sini. Jadi seperti yang disebutkan di sini, kita mempunyai contoh, misalnya seperti contoh di sini kita punya BCWP, di mana BCWP kolom pertama ini menilai sekitar 678.500, kemudian ACWP-nya itu adalah sekitar 650.000. Nah, untuk mengetahui ACWP-nya maka BCWP dikurang dengan ACWP, 678.500 dikurang 650.000, kita mendapatkan sama dengan 28.500. Dan di sini SP-nya itu adalah BCWP itu sendiri dikurang dengan BCWS. BCWS itu tadi adalah anggaran yang dijelaskan oleh Reynolds sendiri, di mana di sini kita melihat bahwa BCWP sama BCWS itu memiliki anggaran yang sama, sehingga kita bisa mendapatkan SP-nya adalah 0. Kemudian SPI-nya atau SPI-nya gitu ya. SPI-nya sendiri adalah merupakan hasil dari rasio antara BCWP dan BCWS. Dan seperti yang saya tertera tadi mengatakan bahwasannya BCWP dan menilainya sama, maka kita dapatkan rasionya masing-masing adalah 1. Kemudian beralih ke CPI. CPI itu sendiri adalah hasil dari CPI itu adalah rasio terhadap BCWP dengan ACWP, mana kita lihat di sini 678.500 rasio dengan 650.000 atau dibagi gitu ya, biar untuk mencari angka terkecilnya, sehingga kita bisa mendapat 1,04. Kemudian EAC-nya itu adalah EAC-nya itu adalah merupakan hasil, yaitu 650.000 gitu misalnya. EAC ini sendiri merupakan estimate, perkiraan gitu, biaya pada saat penyelesaian. Jadi kita bisa melihat di sini bahwa keterangan yang dimiliki adalah ACWP dengan EAC itu memiliki keterangan sama, artinya perkiraan biaya yang pada saat penyelesaian itu sesuai dengan ACWP gitu. Begitu juga dengan seterusnya, kolom kedua 3-4, kemudian masing-masing ditotalin sebagaimana yang tertera di sini. Dan khusus untuk SPI sama CPI itu dirata-ratain gitu. Dan sisanya ini ditotalin. Kemudian kita beralih ke ETC dan
EAC, di mana ETC itu sendiri adalah 20.355.000 dikurang 13.230.750 rupiah. Kita dapat 7.124.250 rupiah. Kemudian begitu juga dengan TAC, di mana rumusnya ini kita bisa melihat yaitu 12.420.000 ditambah 7.124.250. Jadi kita dapatkan 19.544.250 rupiah. Selanjutnya adalah kurva S. Nah, di sini terdapat dua tabel, di mana tabel pertama itu merupakan tabel perencanaan yang berlangsung selama 11 minggu, sedangkan tabel kedua ini merupakan tabel realisasi sebagai status pekerjaan proyek selama 9 minggu. Nah, dapat dilihat untuk grafik pertama ini merupakan grafik perencanaan yang telah menunjukkan peningkatan progres yang ideal secara bertahap selama 11 minggu. Sedangkan grafik kedua ini merupakan grafik realisasi. Nah, dapat dilihat juga adanya keterlambatan khususnya di minggu ke-9. Nah, untuk perbedaan warna pada grafik perencanaan ini garisnya berwarna biru, sedangkan untuk grafik realisasi garisnya akan berwarna merah dan putus-putus. Selanjutnya kita masuk ke bagian alokasi resource, di mana resource yang pertama itu ada project manager dengan standar gaji 6.500 per bulan dan tarif lembur 300.000 per jam. Selanjutnya ada print dengan tipe material itu dianggarkan sebesar 50.000 rupiah. Selanjutnya ada desainer UI UX dengan standar gaji 4 juta per bulan dan tidak ada tarif lembur. Resource selanjutnya ada sistem analis dengan tarif gaji sebesar 6 juta per bulan. Selanjutnya ada kepegawaian dengan tarif gaji 2.500.000 per bulan. Selanjutnya ada ATK yang bertipe material itu dianggarkan sebesar 200.000 rupiah. Selanjutnya ada laptop bertipe material yang dianggarkan dengan anggaran 20 juta rupiah. Ada software yang dianggarkan sebesar 1.200.000 dan wifi yang dianggarkan sebanyak 1.500.000. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Masuk ke dalam report project di Microsoft Project. Pertama-tama mari kita lihat gambaran umum pekerjaan. Project ini sudah selesai 86%. Ya, kami telah menghabiskan waktu sekitar 1.289,6 jam untuk pekerjaan aktual dan 206,4 jam yang tersisa. Proyek ini dimulai pada tanggal 22 April yang dijadwalkan selesai pada 12 Juli. Kemudian di rundown pekerjaan, grafik rundown pekerjaan menunjukkan kemajuan dari waktu ke waktu. Pada tanggal 23 Juni, pekerjaan kumulatif yang tersisa sekitar 200 jam, dan pada tanggal 7 Juli ini telah berkurang secara signifikan, menunjukkan bahwa kita membuat kemajuan yang sangat baik. Kemudian ada statistik pekerjaan untuk tugas-tugas utama di platform digital kebudayaan seni lokal. Kami telah menyelesaikan 1.289 jam pekerjaan dengan 206 jam yang tersisa. Kemudian statistik sumber daya, mana terakhir kita meninjau statistik sumber daya, di mana kesetiaan project manager meningkat dari 20 jam menjadi 60 jam, kemudian desainer UI UX dari 10 jam menjadi 45 jam, dan di sistem analis dari 40 jam menjadi 35 jam, dan kepegawaian dari 30 jam menjadi 50 jam. Ini menunjukkan bahwa kita memiliki lebih banyak sumber daya yang tersisa saat kita mendekati tengah project. Sebagai kesimpulannya, proyek ini berjalan dengan baik dengan 86% selesai, dan kami berada di jalur yang tepat untuk memenuhi tengah kebutuhan kami. Dengan sebagian besar tugas utama mendekati penyelesaian. Terima kasih atas perhatiannya. Kemudian saya melanjutkan ke proyek yang kedua. Di sini saya akan langsung kepada kesimpulannya, di mana secara keseluruhan
Sebagian besar pekerjaan kami sudah hampir selesai dengan presentasi penyelesaian yang tinggi, yaitu desain UI UX dan analisis sistem, hampir menyelesaikan seluruh tugas mereka. Dengan pekerjaan tersisa yang minimal, project manager dan tim kepegawaian masih memiliki pekerjaan tersisa yang lebih banyak dibandingkan dengan yang lain. Tetapi presentasi pekerjaan yang sudah selesai juga cukup tinggi. Diharapkan untuk seluruh pekerjaan dapat selesai dengan tepat waktu, sesuai dan jadwal yang sudah ditentukan. Kemudian ini report terakhir, di mana platform digital kebudayaan dan seni lokal saat ini telah mencapai 80% penyelesaian, menunjukkan bahwa proyek ini berjalan dengan baik dan mendekati penyelesaian. Milestone terdekat adalah pembuatan progress report yang dijadwalkan selesai pada tanggal 2 bulan 7 2024. Tidak ada tugas yang terlambat, kemudian menandakan manajemen proyek berjalan secara efisien dan sesuai jadwal. Diharapkan proyek ini dapat diselesaikan dan tepat waktu sesuai target yang telah ditentukan. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu yang sudah mendengarkan. Begitulah akhir dari presentasi kami semua. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Dan apabila kekurangan, saya mohon maaf. Saya sekedar manusia biasa, tidak lebih dan hanya banyak kurangnya. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.